Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan ini perlu untuk kita ketahui, yaitu cara mengetahui dia suka kita lewat gerak-geriknya. Saya selalu bilang begini, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan perasaannya, ya, secerdas-cerdasnya dia menyembunyikan perasaannya, pasti ada tandanya. Dan ini saya beritahu sering kali terjadi. Si cowok sebenarnya suka sama si cewek, si cewek juga demikian sebenarnya suka sama si cowok ini. Keduanya saling suka. Harusnya jadi sepasang kekasih yang keren loh. Tapi sering kali mereka nggak jadian. Mereka nggak menjalin satu ikatan hubungan. Kenapa? Karena baik dari si cowok ataupun dari si cewek tidak peka. Si cowok nggak peka kalau si cewek ini suka sama dia. Si cewek juga nggak peka kalau si cowok ini suka sama dia. Akhirnya nggak jadi sepasang kekasih. Sayang banget. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman cewek peka dan teman cowok juga peka, sehingga engkau menemukan cinta sejatimu. Oke? So, berikut cara mengetahui dia suka kita lewat gerak-geriknya. Yang pertama, dia rela berkorban untukmu. Ini udah pasti. Gak usah diterawang-terawang, gak usah ditanya-tanya orang lain. Kalau dia rela berkorban untuk kamu, udah pasti. Karena cinta dengan pengorbanan itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Kalau dia cinta, pasti ada pengorbanan. Nah, dia berkorban waktu, iya. Berkorban tenaga, iya. Berkorban pemikiran, iya. Bahkan berkorban materi ke kamu juga iya. Apalagi yang kamu mau pertanyakan. Jadi ini salah satu tanda dia suka sama kamu. Dia rela berkorban, tidak hitung-hitungan, tidak mengeluh, tidak segala macam. Dia lakukan dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memprioritaskan kamunya. Artinya begini, kamu tahu dia orang sibuk. Kamu tahu dia punya jabatan di pekerjaannya. Jabatannya juga jabatan penting, strategis. Tapi kamu bisa renungkan, sesibuk-sibuknya dia, setiap kali kamu ngechat dia, setiap kali kamu telepon dia, dia selalu cepat ngebalas chatmu, selalu cepat angkat teleponmu. Harusnya melihat dari kesibukannya, harusnya lambat dong ngebalas chatmu, lambat dong ngangkat teleponmu. Tapi kenapa cepat? Karena dia memprioritaskan kamu. Dan dia selalu ada waktu untukmu. Nanti kita keluar dong ngopi, makan malam. Dia pasti ada waktu untuk kamu. Atau nanti jemputin aku dong. Selalu ada waktu untuk kamu. Kenapa? Karena memang dia memprioritaskan kamu. Ini tanda bahwa dia suka banget sama kamunya. Ya, itu yang kedua. Lanjut yang ketiga. Dia menjadi pendengar yang baik untukmu. Sekalipun minta maaf, kata-kata atau kalimat atau apa yang kamu sampaikan itu gak penting. Gak ada menguntungkan apapun. Tapi dia senang aja tuh mendengar. Dan gak peduli berapa jam, mau sampai tengah malam, it's okay sama dia. Dia mendengarkanmu dengan baik. Dan dia happy. Gak jadi tekanan, gak jadi masalah. Dia happy dengerin kamu. Kenapa dia happy? Kenapa dia rela berjam-jam? Karena ada perasaan suka yang mendorong dia untuk kemudian melakukan itu. Dan dia konsisten. Bukan cuma hari ini dia jadi pendengar yang baik. Udah teruji. Dia konsisten untuk mendengarkanmu kapanpun dan dimanapun. Nah, kenapa dia bisa menjadi pendengar yang baik untuk kamu? Karena dia ada perasaan ke kamu. Karena dia suka sama kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia memperhatikan dan peduli padamu. Dia perhatikan pekerjaanmu. Gimana hari ini kerjaan? Lancar ya? Semangat ya? Dia perhatikan pekerjaanmu.
Dia perhatikan kesehatanmu gimana hari ini. Jaga kesehatan ya. Jangan terlalu sering begadang ya. Makan tepat waktu ya. Dia perhatikan juga kesehatanmu. Bukan cuma itu saja. Dia perhatikan juga keluargamu. Gimana orang tua? Sehat ya papa mama. Salam ya sama papa mama ya. Jadi dia perhatikan. Dan bukan cuma memperhatikan, dia juga peduli. Artinya waktu dia bilang jaga kesehatan, makan yang tepat, dia sesekali mungkin membuatkan masakan untukmu, memasak untukmu. Sesekali mungkin mengirimkan makanan untuk kamu. Jadi bukan sekedar omongan dalam perkataan, perhatian dalam perkataan, tapi dia juga peduli, ada tindak nyata yang dia lakukan. Itu yang keempat. Yang kelima, dia senang melihat dan menatapmu. Setiap kali kalian ketemu, dia menatapmu. Dan beda banget orang yang melihat biasa saja pada umumnya dengan orang yang menatap karena suka. Beda banget. Orang kalau menatap karena suka, kelihatan dari sorotan matanya, kelihatan dari mimik wajahnya yang tersenyum, yang bahagia menatap kamu. Dan itu tatapan penuh makna, penuh arti. Tatapan seseorang yang jatuh cinta ke kamu. Tatapan seseorang yang menaruh rasa ke kamu. Itu yang kelima. Nah kemudian yang keenam adalah dia sangat-sangat aktif untuk stalking seluruh sosial mediamu. Kamu punya Instagram, dia stalking. Kamu punya Facebook, dia stalking. Kamu punya Twitter, dia stalking. Dia stalking 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, 1 tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan 5 tahun yang lalu. Dia scroll. Dia scroll, dia lihat, dia perhatikan. Dia scroll. Dia aktif nge-like. Dia aktif komen. Dan dia gak malu, gak sungkan. Istilahnya terlalu kelihatan. Kalau yang 5 tahun yang lalu ada orang yang like kita, dia komen kita. Kita kan pasti bertanya-tanya, kenapa segitunya? Nah dia nggak malu, dia lakukan itu. Bahkan setiap kali kamu upload sesuatu, update sesuatu, ngepost sesuatu, dia like, dia nimbrung di situ. Karena apa? Ada perasaan suka ke kamu, ada perasaan sayang ke kamu, kepengen memantaumu, kepengen memperhatikanmu, kepengen tahu aktivitasmu. Jadi istilahnya keponya itu, tingkat keponya itu tinggi sekali. Ya, itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dia senang untuk ngebantu dan menolongmu. Setiap kali kamu minta bantuannya, dia lakukan dengan senang hati. Setiap kali kamu minta bantuannya, dia lakukan. Dia nggak pernah bersungut-sungut, nggak pernah ngomel. Bahkan tanpa kamu minta pun dia membantumu. Tanpa kamu minta pun dia menolongmu. Sekali lagi dia lakukan itu dengan sukacita. Dia lakukan itu dengan senang hati. Why? Karena dia suka sama kamu. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dia sangat-sangat menjaga perasaanmu. Dia sangat-sangat menjaga hatimu. Apa yang membuatmu marah, dia nggak lakukan. Apa yang membuatmu kecewa, dia nggak lakukan. Apa yang membuatmu sedih, dia nggak lakukan. Tapi sebaliknya, hal-hal yang sifatnya kamu senang, hal-hal yang sifatnya kamu suka, hal-hal yang sifatnya membahagiakanmu, itu yang dia kerjakan dan dia lakukan. Why? Karena dia suka sama kamu. Karena dia sayang sama kamu. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dia memperhatikanmu secara detail. Bahkan untuk hal-hal kecil tentangmu. Bahkan untuk merek sepatu yang kamu suka. Bahkan untuk model baju yang kamu suka. Dia tahu. Bahkan kebiasaanmu yang terkecil pun dia tahu. Why? Karena dia ada hati ke kamu. Karena dia suka sama kamu. Itu yang ke-9. Yang terakhir, cara mengetahui dia suka kita lewat gerak-geriknya adalah dia, kalau kamu renungkan, ingat-ingat, kamu refresh pemikiranmu, dia sering lakukan ini, menghubungimu lebih dulu. Jadi kalau kamu ingat, renungkan, dia yang selalu memulai komunikasi.
Dia yang selalu kayaknya berinisiatif menghubungimu. Kenapa dia lakukan itu? Karena ada perasaan suka ke kamu. Saya berharap teman-teman muda yang menyaksikan ini, engkau jadi peka, engkau jadi tajam menilai. Dan doa saya kalian menjadi sepasang kekasih, menjadi sepasang kekasih yang mencintai, cinta sejati untuk kalian berdua, dan berhasil. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.